Pesantren tentu punya kekhasan tersendiri ya. Pesantren Ramadan pun biasanya menjadi salah satu kegiatan yang digelar selama Ramadan. Kita akan lihat bagaimana suasana pesantren Ramadan di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada reporter Tigwa Nacota Isida yang siap dengan laporan. Nacota, bagaimana antusiasme warga untuk mengikuti pesantren Ramadan tahun ini? Ya, Rina dan juga pemirsa, berbagai aktivitas dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan ini, baik di pesantren maupun di luar pesantren, termasuk di pesantren di Jawa Timur ini, Surabaya, di pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Surabaya, Jawa Timur. Selain aktivitas santri reguler, juga dilakukan kegiatan yang siap rutin dilakukan tiap tahun, yakni ialah pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan dilakukan oleh para warga ataupun remaja di sini untuk mengetahui kehidupan santri dan mendalami ilmu agama mereka. Tidak lengkap jika saya tidak berbincang dengan santri maupun ustadz, saya akan ke santri dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Alfi Fahrina. Alfi ini dari mana kalau boleh tahu? Kita dari Jawa Tengah. Saya sendiri dari Pemalang. Alfi ini salah satu santri gitu ya, santri di pesantren Ramadan ini. Kenapa ikut di pesantren Ramadan jauh-jauh dari Pemalang ke Surabaya ini? Karena di desa saya, di desa kita itu terkenal dengan romo yainya, dengan kiainya di sini, dan kita tertarik dengan pondok salafnya yang di sini ya. Ini sudah lebih dari seminggu ya, lebih 7 hari. Alfi dan teman-teman, apa aja yang Alfi dapatkan? Mengaji bersama, ngabuburit bareng, kemudian sahur bareng, apa lagi Alfi? Banyak, di antaranya itu kita itu setiap hari itu dilatih dengan sholat tasbih dan dikir fidah. Dikir fidah itu kurang lebih itu sampai 1,5 jam. Nah, pertamanya kita sih rada apa namanya ngantuk gitu ya, tapi lama kelamaan kita alhamdulillah sudah terbiasa. Ini yang diharapkan Alfi dan teman-teman di sini mau sampai nanti selesai, apa yang ingin Alfi dapatkan dengan ikut pesantren Ramadan di pondok pesantren ini? Kita berharap setelah pulang nanti dari sini kita bisa mengamalkan ilmu kita yang kita dapat di sini, terutama tentang ilmu salaf, tasawuf gitu ya, karena di desa kita masih belum ada seperti itu. Sejauh ini bermanfaat sekali buat Alfi dan teman-teman? Ya, bermanfaat sekali karena kita bisa merasakan langsung kehidupan di santri di pondok pesantren salaf seperti ini. Baik, terima kasih Alfi dan juga teman-teman. Saya akan ke sebelah kiri saya, yakni dengan kepala pondok, yakni dengan Bapak Ustadz Musyafaat. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang menarik dari pondok pesantren ini. Saya tadi juga sempat mutar-mutar, ini ada kegiatan yang namanya pesantren Ramadan. Ini bisa diceritakan kepada kami dan pemirsa sebenarnya visi misi dan juga kegiatan apa saja dilakukan selama pesantren Ramadan di pondok pesantren ini. Jadi secara umum visi misi ataupun visi Al-Fitrah yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an ini adalah mewujudkan santri putra putri yang solih solihah, yang mensuri tauladani ahlakul karimah baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melestarikan perjuangan salafus soleh, terdepan dalam bidang agama dan beragama, serta siap menghadapi tantangan zaman. Itu visi yang ditanamkan oleh beliau, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Fitrah baik ketika Ramadan maupun selain Ramadan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan pada Ramadan ini lebih berorientasi pada kutubuturos, yakni melestarikan karya-karya para ulama terdahulu, baik ulama Nusantara maupun selain ulama Nusantara. Contoh ulama yang Nusantara umpama kitab Marahul Abid yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an sendiri punya karya besar Al-Muntakhobat sebanyak 5 jilid juga dibaca, tapi bagi santri Ma'had Ali, dan kitab-kitab yang lain. Yang kedua, tentang kegiatan kewajibahan, ini meliputi kegiatan yang berpusat di masjid, mulai sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat wajib, kegiatan maulid, manakib dan sebagainya, serta sholat malam. Sholat malam berupa sholat tasbih dan sholat hajat dilakukan cara berjamaah. Nah ini meskipun dari hukum asal ini nggak disunahkan jamaah,
karena sebagaimana menurut Syekh Daqiqul Ibnul Id dalam kitab Ihkamul Ahkam, karena ada tujuan satu, barokatil ijtima, barokahnya berkumpul, yang kedua untuk tarbiyah, untuk pendidikan, yang ketiga untuk membangkitkan semangat, lebih-lebih dalam zaman modern ini banyak yang terkena penyakit malas dalam beribadah itu. Ustadz, ini yang menarik, ini pesantren Ramadan ini adalah setiap tahun ya. Mungkin bisa dijelaskan ini kapan saja, sampai kapan, apakah 30 hari full, dan juga antusiasnya tiap tahun dari masyarakat ataupun remaja dan anak-anak yang kesini tiap tahunnya seperti apa, Ustadz? Untuk pesantren Ramadan itu dibagi dua. Dari santri-santri yang menetap ini sebelum Ramadan sudah dilakukan. Jadi tanggal minggu kedua bulan Sya'ban sampai minggu kedua bulan Ramadan ini untuk anak-anak yang menetap. Jadi selama hampir 1 bulan. Untuk anak-anak yang pendatang, artinya hanya Ramadan saja, ini mulai tanggal 1